算，放肆！废物也配觊觎仙血？不会走出这小城。我知道我现在。有劳三位千里迢。这点小事，雷龙之力融合。究竟何时才愿教我使用至阴？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Frozen Alchemist God, yang mana ini adalah episode ke-6-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Chen Tenhua terlihat begitu mengkhawatirkan kondisi putranya. Selain itu, ia juga telah meninggalkan sebuah surat untuknya. Tapi kita masihlah belum tahu surat itu dari siapa. Sesaat setelah Chen Tianhua pergi, Chen Xiang pun sadarkan diri juga. Ia cukup terkejut dengan sebuah surat yang ditinggalkan untuknya. Ternyata itu berasal dari Xian Xian. Mungkin di saat Chen Xiang membacanya, dia ini sudah pergi meninggalkan negara Nanwu. Sebab dia tahu betul kalau Ya Tianhua adalah orang yang licik dan pasti akan terus mengganggu mereka. Karena itulah Xian Xian ingin memperkuat dirinya dan berencana meninggalkan dunia fana untuk berlatih bersama permaisuri. Chen Xiang segera pergi untuk melakukan pencarian kepadanya. Namun sepertinya Xian Xian ini sudah akan pergi. Ia harap di masa depan nanti dia dapat mencari keberadaan Chen Xiang dimanapun dirinya berada. Karena bagaimanapun Xian Xian sangatlah mencintainya. Setelah menatap kota Nanwu dalam waktu yang lama, Xian Xian pun mengajak gurunya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tapi ternyata Chen Xiang datang di waktu yang tepat. Ia hendak berbicara kepada permaisuri, di mana terlihat kalau permaisuri cukup tertarik dengan bakat Chen Xiang. Jadi karena itulah dia ingin membicarakan beberapa hal kepadanya. Xian Xian cukup khawatir karena bagaimanapun permaisuri adalah orang yang begitu dingin. Benar saja, bagi permaisuri, kultivasi Chen Xiang tidak begitu bagus. Dia tidaklah memiliki ambisi yang besar. Namun Chen Xiang berjanji akan menjadikan keluarga Shen sebagai keluarga nomor 1 di ibu kota. Hanya saja Nanwu merupakan sebuah kota yang sangat kecil. Apapun yang Chen Xiang lakukan sama sekali tidak ada gunanya. Ia sama sekali tidaklah pantas untuk Xian Xian. Chen Xiang tentu saja kesal karena takdir di antara mereka berdua bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan olehnya. Permaisuri pun menjadi kesal karena dia sangatlah berani berbicara sombong kepadanya. Padahal seharusnya Chen Xiang ini sadar kultivasinya tidaklah hebat untuk berbicara kepadanya. Tekanan teruslah dia berikan kepada Chen Xiang. Permaisuri menganggapnya sebagai seorang sampah yang bahkan tidak bisa mendambakan wanita seperti Xian Xian. Selama Chen Xiang bisa meninggalkan muridnya, maka dia itu akan mengampuni nyawanya. Tapi Chen Xiang tidaklah peduli. Ia membenarkan kalau kultivasinya tidaklah hebat. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berkembang. Chen Xiang berjanji kalau suatu hari nanti dia akan keluar dari kota Nanwu dan bergabung dengan sekte terbaik hingga bisa menjadi orang terkuat di seluruh daratan. Semangatnya membuat permaisuri tertarik. Ia bahkan mengampuni Chen Xiang. Selama dia itu bisa menepati perkataannya, maka permaisuri tidak akan menghalangi cinta mereka. 放肆！废物也配觊觎仙血？不会走出这小城。我知道我现在。 Permaisuri juga akan memberikan mereka waktu, karena mereka akan berangkat setelah satu dupa terbakar. Di sini Chen Xiang dan Xian Xian pun saling berbicara, di mana dia sadar betul kalau semua yang permaisuri katakan memang benar adanya. Tapi dia berjanji akan mencari Xian Xian. Xian Xian tidaklah mempermasalahkan hal itu dan akan terus menunggunya. Mereka yang memang saling mencintai pun berpelukan untuk terakhir kalinya, sebab mereka itu tidak akan bertemu dalam waktu yang cukup lama. Xian Xian memberikan bros miliknya sebagai sebuah tanda perpisahan di antara mereka. Permaisuri pun mengajak Xian Xian untuk pergi, karena waktu yang dia berikan sudahlah habis. Chen Xiang hanya dapat melihat gadis yang dia cintai pergi tepat di hadapannya.
Kesedihan memang menyelimuti dirinya, namun Seng Siang berjanji akan menjadi lebih kuat lagi untuk bisa mengejarnya. Sedangkan Yao Tianhua berjanji kalau Shen Xiang tidak akan pernah bisa lepas dari incarannya. Yao Tianhua yang kesal pun mulai melampiaskan semuanya kepada para bawahannya. Namun sesaat kemudian mereka dikejutkan oleh kedatangan dua orang, di mana mereka bukanlah orang sembarangan. Yao Tianhua terlihat begitu senang ketika kedatangan mereka, tapi mereka ini bukanlah seseorang yang bisa Yao Tianhua ajak berbicara, karena bagaimanapun mereka jauh lebih kuat dan jauh lebih sombong dari dirinya. Selain kedua orang itu, Yao Tianhua juga kedatangan tamu lainnya, di mana sesaat kemudian pria tersebut pun datang. Para bawahan Yao Tianhua tidaklah berani menatap mereka, sedangkan Yao Tianhua bertanya mengenai tugas yang sudah dia berikan. Mereka meminta Tuan Muda Yao untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya, semua yang dia inginkan akan mereka selesaikan dengan sangat baik.有劳三位千里迢。这点小事 Xinwu berpindah lagi kepada Shen Xiang, di mana dia teruslah berlatih untuk bisa memperkuat kultivasinya. Bai ada di sana untuk mengawasinya. Namun sesaat kemudian Sumeiyu juga muncul dan membuat Shen Xiang senang, karena dia pasti sudah sembuh. Sumeiyu memintanya untuk tetap tenang karena bagaimanapun dia ingin melihat satu hal dari tubuhnya. Sebenarnya Shen Xiang agak malu karena ada seorang gadis cantik yang terus menatap tubuhnya. Alasan Sumeiyu melakukan hal ini karena merasa ada yang salah pada tubuh Shen Xiang. Setelah melakukan satu hal, dia pun memintanya untuk melanjutkan kultivasinya sambil dibimbing oleh Sumeiyu. Dalam sekejap saja, kekuatan Shen Xiang kembali meningkat. Ini karena dia sudah berhasil membangkitkan elemen petir dari kekuatan naga hijaunya. Tugasnya sekarang adalah menggabungkan kedua elemen tersebut. Shen Xiang paham dan mencoba untuk melakukannya. Tapi ini bukanlah perkara yang mudah dan bahkan dia itu harus gagal. Shen Xiang segera memasang pakaiannya karena malu terus ditatap olehnya. Selain itu dia juga merasa kalau dirinya telah berhasil menguasai nadi yang, tapi ia masih belum dapat menggunakan nadi rohin. Jadi dia penasaran kapan Bai mau mengajarinya. Sayang sekali Bai itu tidaklah tertarik untuk mengajarinya, yang mana ini tentu saja membuat Shen Xiang kebingungan. Sumeiyu menyarankan Shen Xiang untuk fokus saja ke nadi yang. Sedangkan Bai itu terlihat tengah memikirkan sesuatu. 雷龙之力融合。 究竟何时才愿教我使用至阴？ Kembali kepada Shen Xiang yang sedang memperlihatkan tekniknya kepada sang ayah. Setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi oleh kekuatan spiritual yang besar. Tapi sesaat kemudian mereka mendapatkan kabar kalau ada seseorang yang telah menyerang pabrik pil. Bahkan para karyawannya juga telah diculik. Di saat melakukan penyelidikan, ternyata orang-orang yang dibawa pergi telah berada di hutan pinggiran kota. Pelakunya masihlah belum ditemukan, namun ada yang aneh. Karena uang dan barang di toko mereka masihlah utuh. Yang sepertinya mereka memang hanya ingin mengganggu dan kemungkinan itu semua adalah ulah dari keluarga Yao. Shen Xiang yakin mereka menggunakan sebuah jebakan. Tapi ada seseorang yang mengejutkan mereka. Shen Xiang mencoba untuk mencarinya, namun di sana ia tidaklah menemukan apapun. Hanya saja terdapat sebuah boneka. Berhubung ada gadis kecil, jadi Shen Xiang pun merasa itu adalah bonekanya. Gadis ini pun membawanya pergi. Shen Xiang pun meminta ayahnya untuk tidak perlu khawatir. Di sisi lain terlihat gadis yang sebelumnya berada di kediaman Yao tengah menjadi pusat perhatian. Sedangkan gadis kecil tadi sudah datang menemuinya untuk mengembalikan bonekanya. Sebagai tanda terima kasih, gadis itu pun diberikan permen. Tapi ini bukanlah sebuah manisan biasa, melainkan sudah diracuni olehnya. Alhasil gadis kecil ini pun ketakutan. Sedangkan pedagang ini masihlah terus menatap gadis tersebut karena dia sangatlah cantik. Tapi karena tidak suka, dia langsung saja melakukan sesuatu kepadanya. Di mana serangan yang dia lancarkan dengan sangat mudah memotong tubuh dari penjual tersebut. Kepanikan seketika saja terjadi di tempat itu. 这可是姐姐最宝贵的朋友。 啊！
Berpindah ke hutan di mana terlihat dengan jelas kalau Shen Tianhua bersama anggotanya tengah melakukan pencarian terhadap anggota mereka. Namun sampai sejauh ini tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Shen Tianhua tidak akan menyerah dan akan terus melakukan pencarian. Hingga sesaat kemudian mereka mendengar sebuah teriakan yang mana ternyata itu berasal dari salah satu anggota mereka. Shen Xiang menyadari kalau sekarang mereka tengah berada dalam jebakan musuh. Perjalanan teruslah mereka lakukan hingga akhirnya tiba juga di hadapan ketiga orang ini, yang mana mereka merupakan utusan dari Yao Tianhua. Shen Xiang sama sekali tidak tahu siapakah mereka, sedangkan ayahnya mengenali mereka yang merupakan 3 pelindung keluarga Yao. 等候多时， 苗头，三大护法。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.